Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Ulat Bulu. Sebuah kisah yang berjudul Sudah Dikubur 7 Hari, Mayat Ini Pulang Minta Dimandikan Kembali. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Keesokan harinya Rudy memutuskan untuk bertemu dengan beberapa warga desa yang ia percaya. Salah satunya adalah Mas Andi, seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh tani di sawah milik Pak Joko. Mas Andi dikenal sebagai orang yang jujur dan tidak terlibat dalam konflik politik di desa. Rudy berharap bahwa ia bisa membantu menyebarkan kebenaran ini kepada warga lainnya. Mbak Siti meninggal karena mencoba membongkar kejahatan mereka, kata Rudy kepada Mas Andi saat mereka bertemu di tepi sawah. Aku punya bukti-bukti kuat tentang semua ini, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Mas Andi terkejut mendengar cerita Rudy. Kau yakin dengan semua ini? Tanyanya dengan nada ragu. Sangat yakin. Ibu meninggalkan rekaman pengakuan dan dokumen-dokumen penting. Semua nama pelaku ada di sana. Mas Andi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membantu, tapi ingat, ini sangat berbahaya. Mereka tidak segan-segan untuk menghancurkan siapa saja yang mencoba membongkar rahasia ini. Rudy mengangguk. Ia tahu bahwa resiko ini sangat besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya, meskipun artinya ia harus mengorbankan segalanya. Selama beberapa hari berikutnya, Rudy dan Mas Andi mulai menyebarkan informasi kepada warga desa lainnya. Mereka berbicara dengan beberapa buruh tani, pedagang kecil, bahkan beberapa ibu-ibu yang sering berkumpul di pasar desa. Awalnya banyak warga yang skeptis. Mereka tidak percaya bahwa tokoh-tokoh penting di desa bisa melakukan kejahatan sebesar itu. Tapi ketika Rudy menunjukkan dokumen-dokumen dan rekaman pengakuan ibunya, beberapa dari mereka mulai percaya. Namun tidak semua warga bersedia membantu. Beberapa dari mereka bahkan menolak untuk mendengarkan cerita Rudy, takut jika mereka terlibat dalam masalah besar. Ada juga yang justru melaporkan keberadaan Rudy kepada para pelaku kejahatan. Situasi di desa semakin tegang dan Rudy merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang tipis. Di tengah semua itu, ritual pemandian ulang arwah ibunya semakin dekat. Rudy tahu bahwa ia harus menyelesaikan ritual ini sebelum para pelaku kejahatan berhasil menghentikannya. Ia juga tahu bahwa ritual ini bukan sekedar upacara spiritual biasa. Ini adalah momen untuk membersihkan nama ibunya dan membongkar kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Malam sebelum ritual dimulai, Rudy kembali ke rumah Ki Dalang untuk memastikan bahwa semua persiapan sudah sempurna. Ki Dalang tampak lebih tegang daripada biasanya, matanya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Nak, kau harus waspada. Mereka pasti akan mencoba menghentikanmu besok malam. Aku tahu, jawab Rudy mantap. Tapi aku tidak akan mundur untuk ibuku. Ki Dalang tersenyum tipis. Baiklah, ingat, mantra-mantra yang kuberikan harus diucapkan dengan hati yang bersih. Dan jangan lupa, niatmu harus tulus. Jika tidak, ritual ini tidak akan berhasil. Malam ketujuh tiba. Udara di desa Karangmulya terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam pun ikut menahan nafas mengantisipasi apa yang akan terjadi. Rudy sudah bersiap sejak sore. Ia memakai pakaian serba putih, simbol kesucian dalam ritual tradisional seperti yang Ki Dalang instruksikan. Di tangannya ia membawa kotak logam berisi bukti-bukti kejahatan para pelaku. Meskipun tubuhnya lelah setelah berhari-hari menyebarkan informasi kepada warga desa, matanya tetap berkobar dengan tekad yang kuat. Rumah Ki Dalang tampak lebih suram dari biasanya malam itu. Gubuk tua itu dikelilingi oleh bayangan pepohonan yang bergoyang pelan karena angin malam. Di dalam, lilin-lilin kecil dinyalakan di sudut-sudut ruangan, memberikan cahaya redup yang cukup untuk menerangi proses ritual. Air suci, bunga melati,
Kain putih dan rempah-rempah telah disusun rapi di atas tikar anyaman bambu. Semua bahan ini adalah bagian dari ritual pemandian ulang arwah Siti. Ki Dalang duduk di kursi bambunya. Matanya tertutup seolah sedang merenungkan sesuatu. Saat Rudi masuk, pria tua itu membuka matanya dan tersenyum tipis. "Kau siap, Nak?" tanyanya dengan nada datar. Rudi mengangguk mantap. "Aku siap. Untuk ibuku." Ki Dalang bangkit dari kursinya dan mulai memimpin persiapan ritual. Ia menyuruh Rudi untuk duduk di depan baskom besar berisi air suci. Dengan hati-hati, Ki Dalang menuangkan beberapa tetes minyak wangi tradisional ke dalam air, lalu meletakkan bunga melati di permukaannya. Setelah itu ia mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya parau namun berwibawa. "Ingat, Nak, niatmu harus tulus. Pikirkan ibumu dan ucapkan doa-doa agar arwahnya bisa tenang." Rudi menundukkan kepala, mencoba fokus pada niatnya. Matanya tertutup rapat dan ia mulai membayangkan wajah ibunya. Senyumnya yang hangat, suaranya yang lembut dan kasih sayangnya yang tidak pernah pudar meski hidup mereka sulit. Namun saat mantra-mantra Ki Dalang semakin intens, Rudi mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya ia hanya merasa ada getaran aneh di udara, seperti energi negatif yang mulai menguasai. Tapi kemudian suara Ki Dalang berubah. Nada bicaranya yang tadi teduh dan bijaksana kini terdengar dingin dan menusuk. Mantra-mantranya juga berubah menjadi lebih keras dan lebih cepat, seolah sedang memanggil sesuatu yang jauh lebih gelap daripada arwah Siti. Rudi membuka matanya dan menatap Ki Dalang dengan curiga. "Ki Dalang, apa yang sedang Anda lakukan?" tanyanya dengan nada waspada. Ki Dalang tidak menjawab, matanya tertutup rapat, tapi senyum tipis di wajahnya membuat bulu kuduk Rudi berdiri. Lalu tanpa peringatan, pria tua itu membuka matanya dan menatap Rudi dengan tatapan yang dingin dan penuh kebencian. "Kau bodoh sekali, Nak," katanya dengan suara yang sama sekali berbeda dari biasanya. "Kau pikir aku akan membantu ibumu? Aku adalah salah satu dari mereka." Rudi merasa seperti disambar petir. Tubuhnya membeku di tempat. Apa maksud Anda?" Ki Dalang tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti bisikan gaib yang menusuk telinga. "Aku adalah dalang utama di balik semua ini. Aku yang merencanakan pembunuhan ibumu. Aku yang memastikan bahwa arwahnya tidak bisa tenang. Dan sekarang, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah membongkar rahasia ini." Rudi tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh campuran rasa marah, takut, dan kecewa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ki Dalang, orang yang ia percaya sebagai penolongnya, ternyata adalah musuh terbesarnya. "Tapi kenapa?" tanya Rudi akhirnya. Suaranya bergetar karena emosi. "Kenapa Anda melakukan semua ini?" Ki Dalang tersenyum sinis. "Uang, Nak. Uang dan kekuasaan itu adalah dua hal yang membuat dunia ini berputar. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rencanaku." Sebelum Rudi sempat bereaksi, Ki Dalang tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekatinya. Di tangannya, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil yang tampak tajam. "Maafkan aku, Nak," katanya dengan nada dingin. "Tapi kau harus mati." Rudi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa ini adalah momen hidup atau mati baginya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan cepat ia meraih salah satu lilin yang menyala di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah Ki Dalang. Lilin itu jatuh ke lantai, menyulut api kecil yang mulai menjalar ke tikar anyaman bambu. Ki Dalang terkejut, tapi ia tidak panik. Ia berusaha memadamkan api dengan kakinya, tapi api itu terlalu cepat menyebar. Ruangan mulai dipenuhi oleh asap tebal, membuat visibilitas semakin buruk. Rudi memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Ia berlari ke pintu keluar, tapi Ki Dalang berhasil menangkapnya dari belakang. "Kau tidak akan bisa lolos," bentak Ki Dalang, mencoba menarik Rudi kembali ke dalam gubuk. Namun Rudi tidak menyerah. Dengan semua kekuatannya ia mendorong Ki Dalang ke arah api yang semakin membesar. Pria itu terjatuh ke dalam kobaran api, meraung kesakitan saat pakaiannya mulai terbakar. Rudi tidak sempat melihat lebih lama. Ia langsung berlari keluar dari gubuk, meninggalkan Ki Dalang di tengah kobaran api yang semakin besar. Di luar, Rudi berhenti sejenak untuk menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya gemetar hebat
dan nafasnya tersegal-segal. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ki Dalang, orang yang ia percaya sebagai penolongnya, ternyata adalah dalang utama di balik semua kejahatan ini. Dan sekarang pria tua itu sedang terbakar hidup-hidup di dalam gubuknya sendiri. Namun Rudy tidak punya waktu untuk berlama-lama memikirkan nasib Ki Dalang. Ia tahu bahwa para pelaku lainnya pasti sudah mengetahui apa yang terjadi. Mereka akan mencoba menghentikannya dengan cara apapun. Dengan langkah cepat Rudy berlari menuju rumahnya, berharap ia bisa menyelesaikan ritual pemandian ulang arwah ibunya sebelum semuanya terlambat. Saat ia tiba di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan mengeluarkan kotak logam yang berisi bukti-bukti kejahatan para pelaku. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan hilang bersamanya. Dengan hati-hati ia menyembunyikan kotak itu di tempat yang aman, lalu mulai mempersiapkan ritual pemandian ulang sendiri. Tanpa Ki Dalang, ritual ini akan jauh lebih sulit. Tapi Rudy tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukannya sendiri, meskipun resikonya sangat besar. Dengan air suci yang ia sisakan dari persiapan sebelumnya, ia mulai membacakan mantra-mantra yang ia ingat dari Ki Dalang. Suaranya gemetar, tapi niatnya tetap tulus. "Aku akan membersihkanmu, Bu," gumam Rudy, matanya berkaca-kaca. "Aku akan memastikan bahwa arwahmu bisa tenang." Di tengah ritual, sosok wanita berpakaian putih muncul di depannya. Wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya, matanya tidak lagi murung. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara lembut. "Aku akhirnya bisa tenang." Setelah itu sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Rudy duduk diam di tempatnya, tubuhnya lemas karena kelelahan. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, para pelaku kejahatan masih ada di luar sana. Dan mereka pasti akan mencoba menghentikannya. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah melakukan apa yang harus dilakukan untuk ibunya. Malam semakin larut dan api membakar gubuk Ki Dalang masih menyala di kejauhan. Asap tebal mengepul tinggi di langit, menciptakan siluet merah kehitaman yang tampak mengerikan dalam gelapnya malam. Rudy duduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar hebat. Meskipun ritual pemandian ulang sudah selesai, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Api yang menghanguskan Ki Dalang adalah awal dari badai yang akan datang. Saat itu suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Rudy langsung tegak, nafasnya tersegal-segal. Siapa lagi yang datang tengah malam seperti ini? Dengan hati-hati ia berjalan menuju pintu dan membuka kunci pelan-pelan. Di luar berdiri beberapa warga desa, Mas Andi, Bu Siti tetangga sebelah, dan beberapa orang lain yang Rudy kenal sebagai buruh tani dan pedagang kecil di pasar desa. "Rudy, apa yang terjadi?" tanya Mas Andi dengan nada khawatir. "Kami melihat api dari arah rumah Ki Dalang." Rudy terdiam sejenak, pikirannya bergejolak. Apakah ia harus memberitahu mereka tentang pengkhianatan Ki Dalang, atau apakah ini hanya jebakan dari para pelaku untuk memastikan bahwa ia tidak bisa melanjutkan rencananya? Aku baru saja keluar dari sana," jawab Rudy akhirnya. Suaranya bergetar. "Ki Dalang, dia mencoba menghentikanku." Wajah-wajah warga itu langsung berubah. Ada rasa takut, ada juga kemarahan yang mulai muncul di mata mereka. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Bu Siti dengan nada ragu. "Ki Dalang selalu dikenal sebagai orang baik. Bagaimana mungkin dia adalah dalang utama di balik semua ini," potong Rudy dengan suara mantap. "Dia yang merencanakan pembunuhan ibuku. Dia yang memastikan bahwa arwah ibuku tidak bisa tenang, dan malam ini dia mencoba membunuhku." Para warga saling bertukar pandang, seolah sulit mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Namun ada satu hal yang membuat mereka yakin bahwa Rudy tidak berbohong. Kotak logam kecil yang Rudy pegang erat-erat di tangannya, kotak itu tampak rusak sedikit karena tergesek saat ia melarikan diri dari gubuk Ki Dalang, tapi isinya masih utuh. "Apa itu?" tanya salah satu warga, matanya tertuju pada kotak logam itu. "Inilah bukti-bukti kejahatan mereka. Di dalamnya ada dokumen-dokumen, foto-foto transaksi ilegal, dan rekaman pengakuan ibuku. Semua nama pelaku ada di sini." Mas Andi maju selangkah, matanya tajam. "Kalau begitu kita harus membawa ini ke polisi," katanya mantap. "Tapi ingat, Nak, mereka pasti sudah menyiapkan segalanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Kita harus hati-hati." Rudy mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah resiko besar, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membongkar kebenaran.
Baiklah, tapi kita harus cepat. Mereka pasti sudah tahu bahwa Kidalang gagal menghentikanku. Tanpa menunggu lebih lama, rombongan kecil itu langsung bergerak menuju kantor polisi di pusat desa. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi perjalanan itu terasa sangat panjang karena ketegangan yang menyelimuti mereka. Setiap kali mereka melewati rumah-rumah warga, lampu-lampu di dalam rumah itu padam, seolah pemiliknya sedang mengawasi mereka dari balik tirai. Beberapa kali mereka mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki dengan mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di kantor polisi, mereka disambut oleh seorang petugas muda bernama Aibda Budi. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kehangatan di matanya yang membuat Rudi merasa sedikit lega. "Ada apa, Mas?" tanya Aibda Budi dengan nada ramah. "Kami ingin melaporkan sebuah kasus pencurian uang desa," kata Rudi dengan suara mantap, "dan kami punya bukti-bukti kuat untuk membongkarnya." Aibda Budi terkejut mendengar pernyataan itu. "Pencurian uang desa? Bukti apa?" Budi membuka kotak logam itu dan menunjukkan dokumen-dokumen serta rekaman pengakuan ibunya kepada Aibda Budi. Petugas muda itu membaca setiap detailnya dengan teliti. Wajahnya semakin tegang seiring waktu. Ketika ia mendengarkan rekaman pengakuan ibu Rudi, matanya melebar. Ini sangat serius," kata Aibda Budi pelan. "Tapi aku tidak bisa memproses ini sendirian. Aku harus melaporkan kepada atasan." "Tapi jangan sampai mereka tahu dulu," seru Mas Andi dengan nada cemas. "Mereka pasti sudah menyuap banyak orang di sini." Aibda Budi mengangguk pelan. "Aku mengerti. Biarkan aku yang mengurus ini. Kalian tunggu di sini." Setelah itu Aibda Budi masuk ke ruang kerjanya dan mulai menelpon atasannya. Rudi dan rombongan warga duduk di kursi-kursi plastik di ruang tunggu, menunggu dengan perasaan was-was. Beberapa menit berlalu tanpa ada kabar apapun. Udara di ruangan itu terasa semakin sesak dan suara jam dinding yang berdetak pelan terdengar seperti palu yang memukul-mukul kepala mereka. Akhirnya pintu ruang kerja terbuka dan Aibda Budi keluar bersama dua orang polisi senior. Salah satunya adalah Kapolsek Desa Karangmulya, seorang pria parubaya bernama AKP Rahmat. Wajahnya tampak serius dan matanya tajam seperti elang yang sedang memburu mangsanya. "Jadi ini benar-benar terjadi?" tanya AKP Rahmat dengan nada dingin. "Kalian yakin dengan semua ini?" Rudi maju selangkah, matanya penuh tekad. "Iya Pak, ini semua benar. Kami punya bukti-bukti kuat dan jika Anda tidak segera bertindak, maka keadilan tidak akan pernah tercapai." AKP Rahmat terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kami akan memproses ini, tapi ingat, ini sangat berbahaya. Kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Rudi dan rombongan warga mengangguk mantap. Mereka tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar, tapi mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membongkar kebenaran. Beberapa jam kemudian tim polisi mulai bergerak. Mereka menangkap Pak Hamid, Pak Joko, Bu Ratna, dan Pak Karman di rumah-rumah mereka masing-masing. Para pelaku kejahatan itu tampak panik, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika dibawa ke kantor polisi. Dokumen-dokumen dan rekaman pengakuan Ibu Rudi menjadi bukti kuat yang membuat mereka tidak bisa berkutik. Namun situasi di desa tidak langsung tenang. Beberapa warga yang merasa terancam mulai menyerang Rudi dan rombongan warga yang membantu membongkar kebenaran ini. Ada yang melempari rumah mereka dengan batu, ada yang juga yang mengancam akan membakar ladang mereka. Tapi Rudi dan teman-temannya tidak gentar. Mereka tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk keadilan. Di tengah semua itu, Rudi merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Arwah ibunya tidak lagi datang kepadanya. Ia merasa bahwa Siti akhirnya bisa tenang, meninggalkan dunia ini dengan damai. Tapi meskipun demikian, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Apakah semua ini benar-benar berakhir? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Beberapa hari setelah penangkapan para pelaku kejahatan, suasana di desa Karangmulya mulai berangsur-angsur pulih. Warga desa yang awalnya skeptis dan takut kini mulai membicarakan kasus pencurian uang desa secara terbuka. Rumah-rumah yang tadinya sepi karena ketakutan, kini kembali ramai dengan suara percakapan dan tawa anak-anak. Namun bagi Rudi, semua ini tidak sepenuhnya membawa kedamaian. Ada sesuatu dalam hatinya yang masih mengganjal, seolah ada bayangan gelap yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu Rudi memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Ia membawa sekop kecil, sapu lidi, dan beberapa kuntum bunga melati untuk membersihkan area makam.
Langkahnya pelan tapi mantap, matanya menatap jalan tanah yang berdebu. Di bawah sinar matahari pagi, udara segar membawa aroma tanah basah yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju sebuah tempat penting yang akan menentukan hidupnya selanjutnya. Sesampainya di pemakaman, Rudy langsung berlutut di depan batu nisan ibunya. Dengan hati-hati ia mulai membersihkan daun-daun kering dan debu yang menempel di permukaan batu nisan. Tangannya menyapu perlahan, mencoba menghapus jejak-jejak waktu yang telah meninggalkan bekas pada batu itu. Di tengah proses pembersihan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah celah kecil di bagian bawah batu nisan yang tampak seperti sengaja disembunyikan. Rudy mengerutkan dahi. Apa ini? Gumamnya pelan. Dengan hati-hati ia menggunakan sekop kecil untuk menggali tanah di sekitar celah itu. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengeluarkan sebuah amplop tua yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Amplop itu tertutup rapat, tapi ada tulisan tangan ibunya di bagian depan untuk Rudy. Jika aku tidak ada lagi. Jantung Rudy berdebar kencang. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati, khawatir jika isinya rusak. Di dalamnya ia menemukan secari kertas yang ditulis dengan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Tulisan itu pendek, tapi setiap kata terasa seperti pukulan keras di dadanya. Jangan percaya siapapun, nak. Bahkan mereka yang kau anggap baik. Rudy membeku di tempatnya, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apa maksud ibunya dengan pesan ini? Apakah ini hanya peringatan umum tentang dunia yang keras dan penuh tipu daya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini sudah berakhir. Para pelaku kejahatan sudah ditangkap, bukti-bukti sudah diserahkan kepada polisi, dan arwah ibunya akhirnya bisa tenang. Tapi pesan itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah ada orang lain yang terlibat dalam konspirasi ini? Atau mungkin ada rahasia lain yang belum ia ketahui? Setelah beberapa saat termenung, Rudy memutuskan untuk melanjutkan pembersihan makam. Ia menatap bunga melati di atas batu nisan, lalu berdoa sejenak untuk ibunya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tahu bahwa ibunya ingin melihatnya kuat meskipun situasinya sulit. Saat ia bangkit dari posisi berlutut, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Rudy menoleh cepat, tubuhnya tegang. Di sana berdiri Mas Andi, wajahnya tampak cemas. "Ada apa, Mas?" tanya Rudy dengan nada waspada. Mas Andi mendekat perlahan, matanya menatap makam Siti dengan rasa hormat. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Setelah semua yang terjadi, aku khawatir kau merasa sendirian." Rudy tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang menggangguku." "Apa itu?" Rudy menunjukkan secari kertas yang ia temukan di bawah batu nisan. Mas Andi membacanya dengan seksama. Wajahnya berubah menjadi serius. Ini aneh," katanya. "Kenapa Mbak Siti meninggalkan pesan seperti ini?" "Itulah yang aku pikirkan. Apakah ini hanya pengingat umum atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar?" Mas Andi terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. "Kita harus hati-hati, nak. Mungkin ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Mungkin ada rahasia lain yang belum kita ketahui." Rudy mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Mas Andi benar. Dunia ini penuh dengan kebohongan dan tipu daya, dan tidak semua orang bisa dipercaya. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ada rahasia lain yang harus dibongkar, maka ia harus siap menghadapinya. Setelah beberapa saat berbincang dengan Mas Andi, Rudy memutuskan untuk pulang. Ia berjalan pelan di jalanan tanah yang sama. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan duduk di tepi kasur. Matanya menatap kosong pada secari kertas di tangannya. Pesan itu terus terngiang di kepalanya, membuatnya merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang dalam. Di malam harinya Rudy mencoba tidur, tapi pikirannya terus berputar. Ia tidak bisa berhenti memikirkan tentang pesan ibunya. Apakah ini hanya peringatan umum tentang dunia yang keras, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, membuatnya sulit memejamkan mata. Akhirnya Rudy bangkit dari kasurnya dan duduk di depan meja kayu tua. Ia mengambil secari kertas lain dan mulai menulis. Ia mencatat semua nama-nama yang terlibat dalam kasus pencurian uang desa,
semua fakta yang telah ia ketahui, dan semua pertanyaan yang belum terjawab. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga dirinya tetap fokus. Jika ada rahasia lain yang harus dibongkar, maka ia harus siap menghadapinya. Di tengah malam yang sunyi, suara angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan. Rudy menatap keluar jendela. Matanya menatap kosong pada kegelapan malam. Ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, sesuatu yang belum terungkap. Namun meskipun demikian, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ada rahasia lain yang harus dibongkar, maka ia harus siap menghadapinya. Untuk ibunya, untuk keadilan. Di kejauhan, siluet rumahnya tampak samar di balik pepohonan. Langkah Rudy semakin mantap meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu matahari bersinar cerah di desa Karangmulya. Udara segar membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan semalam. Rudy duduk di depan meja kayu tua di kamarnya. Matanya menatap kosong pada secari kertas yang ia temukan di bawah batu nisan ibunya. Pesan itu terus terngiang di kepalanya. Jangan percaya siapapun, nak. Bahkan mereka yang kau anggap baik. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tidak bisa ia singkirkan, meskipun ia sudah berusaha keras untuk melupakan. Sejak penemuan pesan itu, Rudy mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di desanya. Para pelaku kejahatan sudah ditangkap, dan warga desa tampaknya mulai pulih dari ketegangan yang melanda selama beberapa minggu terakhir. Tapi ada satu hal yang membuat Rudy curiga. Beberapa warga yang sebelumnya mendukungnya kini mulai menjauh. Mereka yang dulu sering datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan, kini hanya menghindar saat bertemu dengannya di jalan. Rudy mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasinya. Mungkin mereka hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Mas Andi, orang yang paling ia percaya setelah Ki Dalang, juga mulai berubah. Pria itu jarang terlihat di desa akhir-akhir ini, dan ketika mereka bertemu, Mas Andi tampak cemas, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ada apa, Mas? Tanya Rudy suatu sore saat mereka bertemu di tepi sawah. Mas Andi tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Tidak ada apa-apa, nak. Aku hanya sibuk belakangan ini. Rudy menatapnya dengan curiga. Kau yakin? Kau tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Mas Andi terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Baiklah. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu, tapi bukan di sini. Ayo, kita pergi ke tempat yang lebih sepi. Rudy mengikuti Mas Andi ke sebuah gubuk tua di ujung desa. Tempat itu tampak tidak terawat, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap daun kelapa yang rapuh. Di dalam hanya ada sebuah kursi bambu tua dan meja kecil yang dipenuhi debu. Mas Andi duduk di kursi itu, matanya menatap kosong ke arah Rudy. Apa yang ingin kau katakan, Mas? Tanya Rudy dengan nada waspada. Mas Andi mengambil nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Nah, aku sebenarnya terlibat dalam masalah ini. Rudy merasa seperti disambar petir, tubuhnya membeku di tempatnya. Apa maksudmu? Mas Andi menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Aku bukan orang baik seperti yang kau kira. Aku adalah salah satu dari mereka. Rudy tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh campuran rasa marah, kecewa, dan bingung. Kenapa kau melakukan ini? Suaranya bergetar karena emosi. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancamku. Jika aku tidak membantu mereka, mereka akan menghancurkan keluargaku. Aku hanya buruh tani biasa, nak. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Rudy terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Ia tahu bahwa Mas Andi bukan orang jahat. Pria itu hanya korban dari sistem yang tidak adil. Tapi tetap saja pengkhianatan ini sulit diterima. Lalu kenapa kau membantuku membongkar kasus ini? Karena aku merasa bersalah, jawab Mas Andi dengan suara parau. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahan yang telah aku lakukan. Aku tidak ingin hidup dengan beban ini selamanya. Rudy menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Mas Andi tidak sepenuhnya salah, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah risiko besar. Jika orang lain mengetahui bahwa Mas Andi membantu membongkar kasus ini, maka nyawanya bisa dalam bahaya.
Baiklah, aku akan menjaga rahasia ini. Tapi ingat Mas, jika kau berbohong kepadaku lagi, maka aku tidak akan segan-segan melaporkanmu. Mas Andi mengangguk mantap. Terima kasih nak, aku janji tidak akan berbohong lagi. Setelah percakapan itu, Rudi merasa ada beban berat yang hilang dari pundaknya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Apakah ini benar-benar akhir dari semua masalah ini? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap? Beberapa hari kemudian, Rudi memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk memastikan bahwa kasus ini benar-benar selesai. Saat ia tiba di sana, ia disambut oleh Aibda Budi, petugas muda yang pertama kali mendengarkan laporannya. Ada apa Mas? Tanya Aibda Budi dengan nada ramah. Aku hanya ingin memastikan bahwa kasus ini sudah selesai. Apakah para pelaku sudah diadili? Ya, mereka sudah diadili, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Apa itu? Ada satu nama lagi yang kami temukan dalam dokumen-dokumen yang kau serahkan, kata Aibda Budi dengan nada serius. Nama itu adalah Pak Rahmat, Kapolsek Desa Karangmulyan. Rudi merasa seperti disambar petir untuk kedua kalinya. Tubuhnya membeku di tempatnya. Apa maksudmu? Pak Rahmat adalah salah satu dalang utama di balik semua ini. Dia yang memastikan bahwa kasus ini tidak pernah terungkap selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kami sudah mengumpulkan cukup bukti untuk menangkapnya. Rudi tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi oleh campuran rasa marah, takut, dan kecewa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang seharusnya melindungi keadilan malah menjadi bagian dari kejahatan ini. Tapi kenapa dia tidak ditangkap sebelumnya? Karena dia memiliki pengaruh besar di sini. Dia berhasil menyuap banyak orang untuk melindunginya, tapi sekarang kami sudah menemukan cara untuk menghentikannya. Setelah meninggalkan kantor polisi, Rudi merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Dunia yang ia kenal selama ini ternyata jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Orang-orang yang ia percaya sebagai pelindung keadilan ternyata adalah dalang utama di balik kejahatan ini. Dan sekarang ia tahu bahwa keadilan tidak selalu datang dengan mudah. Di malam harinya, Rudi duduk di depan makam ibunya. Matanya menatap kosong pada batu nisan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, sesuatu yang belum terungkap. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika ada rahasia lain yang harus dibongkar, maka ia harus siap menghadapinya. Di kejauhan, siluet rumahnya tampak samar di balik pepohonan. Langkah Rudi semakin mantap meskipun hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun di tengah kegelapan malam, sosok wanita berpakaian putih muncul di depannya. Wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Matanya tidak lagi murung. Terima kasih nak, katanya dengan suara lembut. Akhirnya aku bisa tenang. Setelah itu sosok itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Rudi duduk diam di tempatnya, tubuhnya lemas karena kelelahan. Ia tahu bahwa ini belum berakhir. Para pelaku kejahatan masih ada di luar sana dan mereka pasti akan mencoba menghentikannya. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah melakukan apa yang harus dilakukan untuk ibunya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.